Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah firman Tuhan adalah benih kehidupan. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Tahukah saudara bahwa di dalam benih yang kecil dan tampak kotor itu terkandung sumber kehidupan? Berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele, akan tumbuh akar, batang, cabang, daun, bunga, dan buah. Dari buah yang dihasilkan terjadi tuaian alias pelipat gandaan. Namun untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah atau tuaian, benih harus terlebih dahulu tertanam di dalam tanah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah menanam benih di rumah, di ladang, atau dimanapun Bapak Ibu menanamnya. Dan Bapak Ibu mengerti bagaimana menanam benih di dalam tanah. Firman Tuhan adalah benih. Kekuatan yang terkandung di dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari benih alamiah yang kita tanam. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Pemazmur menulis, saudara, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Dan ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mazmur 107 ayat 25. Ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan. Pertanyaannya, apakah tanah hati siap untuk menerima benih firman Tuhan tersebut? Banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tapi mereka tidak memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan. Seringkali mereka hanya mendengar firman Tuhan sambil lalu saja, atau dengan sikap hati yang tidak benar, ibarat tanah yang keras dan penuh dengan semak duri, sehingga benih firman yang ditanam pun tak berdampak apa-apa. Penulis Amsal menasihatkan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjadi jauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 ayat 20-22. Saudaraku, untuk mendapatkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah memerhatikan, mengarahkan telinga dan mata yang tertuju kepada firman Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4b. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi rema dalam hidup kita, untuk kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, untuk kita semakin menumbuhkan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita, supaya hati kita menjadi hati yang subur dan siap untuk firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kita, supaya kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, dan hidup kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Hidup kita menjadi terang dan garam dimanapun kita ada, sehingga banyak orang mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Seisi rumah kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita melihat ada firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita lakukan, sehingga mereka ingin mengenal Tuhan, supaya mereka bisa hidup dengan firman Tuhan.
Saudara, pagi hari ini mari setiap kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Biar benih firman Tuhan yang kita dengar dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari yang kita dengar, itu berbuah berakar di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Miliki hati yang rindu, hati yang haus, yang lapar akan kebenaran, maka kita akan dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan. Saudara, benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati yang subur akan menghasilkan mujizat, membawa pemulihan dan kemenangan dan kesembuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi benih bagi kami pagi hari ini, supaya benih itu menjadi kehidupan bagi kami. Di dalam kami terus menjalani hidup kami seturut dengan firman Tuhan, kami seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu, berbuah berakar dalam kehidupan kami, menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga banyak orang mengenal Engkau lewat hidup kami yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu terus firman-Mu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, supaya iman kami bertumbuh karena kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.